Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Kartika Sakinah Sipin dari Prodi PGSD Angkatan 2019 Universitas Jember dengan NIM akhir 081 dari kelas D. Hari ini saya akan melakukan praktikum yang berjudul fotosintesis yang bertujuan untuk 1. Membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya dan klorofil atau zat hijau daun. 2. Membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, membuktikan bahwa warna atau spektrum dan suhu berpengaruh terhadap proses fotosintesis. Yang kelima, mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fotosintesis. Pada percobaan pertama, alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu hidrilla verticillata, benang jahit, gunting, penggaris, termometer, alat penghitung, soda kue, stopwatch. Di sini saya menggunakan HP, botol plastik, air, dan mika berwarna ungu, merah, kuning, hijau, dan biru. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan tanaman hidrilla verticillata dengan memotong sepanjang 10 cm sebanyak 5 tangkai. Kemudian kita mengikat bagian ujung tangkai menggunakan benang. Setelah kita mengikat menjadi satu, kemudian kita menyiapkan air dengan cara menuangkan air sebanyak 3/4 bagian ke dalam botol. Setelah itu kita masukkan tanaman hidrilla verticillata dengan posisi seperti ini. Kemudian kita tambahkan air hingga penuh. Setelah itu letakkan pada tempat teduh, kemudian cek suhu dan hitung berapa banyak gelembung yang dihasilkan. Setelah di tempat teduh, kita hitung berapa suhunya menggunakan termometer. Itu kita tutup kembali. Kemudian kita balik botol. Kita hitung selama 3 menit berapa banyak gelembung yang keluar dari tanaman hidrilla. Jangan lupa catat hasil cek suhu dan banyaknya gelembung pada tabel pengamatan. Kemudian tambahkan setengah sendok teh soda kue ke dalam botol. Kemudian letakkan botol di tempat yang terang dan ukur suhu dan banyaknya gelembung selama 3 menit. Setelah di tempat terang dan terkena sinar matahari langsung, kita ukur suhunya. Kemudian botolnya kita balik seperti ini. Setelah itu kita hitung berapa banyak gelembung yang keluar pada tanaman hidrilla. Kemudian kita ukur suhu.
Setelah itu kita beri mika berwarna merah dari arah datangnya sinar matahari. Jangan lupa hitung banyaknya gelembung selama 3 menit. Kemudian kita ganti plastik mika berwarna kuning. Sebelumnya kita ukur suhunya terlebih dahulu. Setelah itu kita balik. Kemudian kita lapisi dengan plastik mika berwarna kuning dengan posisi plastiknya menghadap arah datangnya cahaya matahari. Jangan lupa kita hitung berapa banyak gelembung yang keluar. Kemudian setelah plastik mika berwarna kuning, kita ganti dengan plastik mika berwarna hijau. Sebelumnya kita ukur suhunya. Setelah itu kita lapisi dengan plastik mika berwarna hijau seperti tadi. Letakkan di arah cahaya ya. Ukur selama waktu 3 menit dan jangan lupa hitung berapa banyak gelembung yang keluar dari tanaman hidrilla. Setelah plastik mika berwarna hijau, kita ganti menjadi plastik mika berwarna biru. Seperti tadi, kita cek suhunya terlebih dahulu. Balik. Setelah itu kita lapisi dengan plastik mika berwarna biru dengan posisi plastik menutupi dari cahaya datangnya matahari. Hitung hingga 3 menit dan hitung banyaknya gelembung yang muncul dari tanaman hidrilla. Setelah plastik mika berwarna biru, kita ganti menjadi plastik mika berwarna ungu. Ukur suhunya. Kita lapisi dengan plastik mika berwarna ungu. Hitung hingga waktu 3 menit. Dan jangan lupa hitung menggunakan alat hitung berapa banyak gelembung yang keluar dari tanaman hidrilla. Jangan lupa catat hasil dari setiap percobaan pada tabel pengamatan. Pada percobaan kedua, alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu daun pacar air, aluminium foil, penjepit dan pinset, isolasi bening, betadine sebagai pengganti lugol, alkohol 70%, gunting, air, panci, piring, dan kompor. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memilih daun yang menghadap cahaya matahari, kemudian menutupnya dengan aluminium foil seperti ini. Kemudian rekatkan dengan isolasi bening agar aluminium foil tidak lepas. Setelah 1 minggu, petiklah daun pada sore hari atau pada pagi hari sebelum matahari terbit. Kemudian buka aluminium foil pada daun tersebut. Setelah membuka aluminium foil pada daun, kemudian kita siapkan air sebanyak 300 ml. Kemudian tuangkan pada panci. Kemudian nyalakan kompor. Setelah itu masukkan daun tadi ke dalam air, kemudian masak sampai 5 menit hingga daun layu. Kemudian tiriskan daun
Lalu letakkan pada piring. Kemudian, siapkan alkohol 70% sebanyak 50 ml, kemudian tuangkan pada panci. Kemudian, panaskan alkohol dengan cara meletakkan panci di atas air mendidih tadi. Setelah itu, masukkan daun yang telah direbus tadi ke dalam air alkohol. Usahakan panci yang berisi alkohol tidak mengenai dasar pada panci air mendidih. Rebus hingga waktu 3 menit. Kemudian setelah direbus 3 menit, matikan kompor. Kemudian tiriskan daun, lalu letakkan pada piring. Meniriskannya menggunakan pincet ya. Kemudian tetesi daun menggunakan lugol atau betadine sebanyak 10 tetes. Usahakan seluruh bagian daun terkena cairan betadine. Amati daun satu persatu, kemudian terawang daun di bawah sinar matahari. Jangan lupa dokumentasikan daun sebelum dan sesudah ditetesi lugol. Setelah kita tetesi lugol dan kita terawang di bawah sinar matahari, dapat dilihat di sini bagian yang ditutupi aluminium foil berwarna kuning, sedangkan yang tidak berwarna hijau dengan disertai bercak-bercak keunguan. Sekian praktikum yang saya lakukan. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.